Iya, pemirsa, pesta demokrasi pemilihan umum presiden telah berakhir. Presiden terpilih sebentar lagi dilantik. Jokowi dan Ma'ruf Amin tengah menyusun kabinetnya. Tetapi kursi menteri yang ada terlalu sedikit untuk dapat menampung perwakilan dari partai politik peserta koalisi. Belum lagi dari partai politik yang sebelumnya oposisi kini berniat untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Bagaimana kira-kira pertarungan begitu partai politik untuk dapat menempatkan kader-kadernya di kabinet termasuk di kursi Ketua Umum MPR RI yang juga diperebutkan. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Tadi sudah ada Bapak Said Salahuddin dan juga sudah ada Pak Jerry Samboga selaku Sekjen DPP Golkar. Saya mungkin ke Pak Jerry dulu, Pak. Ini melihat adanya manuver-manuver politik sendiri begitu. Beberapa waktu lalu ada pertemuan-pertemuan yang galang begitu. Ini pandangan dari Golkar sendiri seperti apa sih, Pak? Saya pikir kami di Golkar ya tentu menyambut baik artinya komunikasi politik yang ada, yang terjalin selama ini bersama dengan partai-partai koalisi maupun juga dengan Pak Jokowi sendiri dan juga dengan teman-teman yang di luar partai koalisi ya. Karena menurut kami yang namanya komunikasi politik itu terjalin dengan siapapun ya dan juga dengan topik apapun. Tapi kami melihat bahwa dalam rangka untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang stabil, yang kuat dan solid itu dibutuhkan sebuah kerjasama juga yang solid. Artinya jangan sampai ada nanti perpecahan atau ketidaksolidan dalam sebuah kesatuan ini. Nah tentunya kami melihat bahwa partai yang sudah selama ini bekerja secara keras ya, secara maksimal selama ini sebelum pilpres, setelah pilpres sampai dengan sekarang tentu adalah partai-partai koalisi. Tentu itu menjadi prioritas kami dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang stabil. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah soal distribusi atau alokasi baik itu di parlemen, pimpinan di parlemen ataupun juga di kabinet. Saya pikir itu kembali kepada komunikasi politik antar ketua umum partai dan juga pimpinan partai. Tapi yang paling penting adalah esensinya adalah ini kan dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan dan juga dinamika di DPR dengan baik. Artinya bukan kepada bagi-baginya atau jatah alokasinya, tetapi lebih kepada melihat siapa yang memang pantas dan cocok ya untuk bisa menduduki jabatan-jabatan tersebut. Karena apapun yang namanya demokrasi dan juga dalam sistem politik kami, memang Indonesia ini kan secara konkretnya adalah menganut sistem demokrasi yang secara wajar itu adalah mendistribusikan kekuasaan dan juga posisi-posisi kepada partai-partai politik tertentu dan juga kepada pos-pos tertentu. Dan saya pikir itu wajar-wajar saja dalam demokrasi selama itu dilaksanakan dengan prinsip yang baik dan juga komunikasi yang baik. Karena ujung-ujungnya adalah dalam konsentrasi ini, terutama setelah pilpres ya kita tahu bersama hasilnya, yang paling penting sebetulnya adalah komunikasi politik antar partai politik. Baik, Golkar berarti merasa masih wajar begitu ya Pak? Kalau kami melihat Partai Golkar itu kan pemenang kursi nomor 2 terbanyak di parlemen di DPR ya. Walaupun mungkin secara suara kami masih di bawah Gerindra, tetapi secara kursi kami di DPR itu nomor 2 setelah PDIP. Dan kami juga Partai Golkar adalah partai yang pertama yang mendeklarasikan secara nasional dan secara secara official, secara resmi Pak Joko Widodo sebagai presiden bahkan sebelum PDIP. Artinya dari segi historinya, kronologinya dan juga segi kebatinannya dan juga segi perolehan kursinya, saya pikir Partai Golkar memang wajar dan sah untuk memperoleh posisi-posisi tertentu baik dalam kabinet maupun juga dalam parlemen. Gitu. Baik, Pak Said, kalau melihat bahwa adanya manuver politik yang dilakukan baik dari kemarin sempat ada pertemuan Bu Mega dan juga Pak Prabowo, kemudian ada 4 partai Nasdem, Golkar, P3 dan juga PKB ini, Pak Said sendiri melihatnya seperti apa nih after konsultasi ini, Pak? Ya memang dua pertemuan yang berbeda itu tidak terlepas dari isu akan bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf ya. Sekurang-kurangnya kemesraan yang dibangun kembali oleh Gerindra dengan mantan para rivalnya itu gitu. Nah, tentu saja pendukung Pak Jokowi yang sejak awal yang mengusung termasuk Golkar begitu memerlukan penjelasan lebih rinci apa sebetulnya niat Gerindra di balik pertemuannya dengan Pak Jokowi di MRT, kemudian pertemuan dengan Bu Mega begitu kan. Nah, ini yang menurut saya mungkin belum terjelaskan begitu ya di kalangan terutama yang 4 partai tadi yang pertemuan diinisiasi oleh Pak Surya Paloh itu. Atau boleh jadi juga mereka menggelar itu memang karena ada kekhawatiran masuknya Gerindra kemesraan yang dibangun ini berujung pada
ya ditampungnya kader-kader Gerindra itu dalam pemerintahan Pak Jokowi Pak Jokowi Ma'ruf di dalam kabinet. Kalau itu yang terjadi, maka terbatasnya seperti Mbak Tiara sebutkan di awal tadi, kursi kabinet itu paling maksimal kan 34, nggak boleh lebih. Itu undang-undang kementerian mengatur begitu. Kalau kemudian tadinya ada 5 partai ya yang lolos Senayan, yang tidak lolos kan ada PKPI, ada Perindo, PSI, macam-macam itu. Kalau kemudian masuk yang baru, kan ini berpotensi mengurangi yang sebetulnya sudah berjuang, yang berkeringat gitu kan. Nah ini boleh jadi juga menjadi satu kekhawatiran bersama sehingga terjadilah pertemuan di tempat Pak Surya Paloh itu. Bahwa kemudian ada pertemuan yang digagas tersendiri oleh Bu Mega dengan Pak Prabowo memang nggak bisa dilepaskan dari hubungan mereka yang sudah terjalin baik sejak lama. Di antara 5 parpol yang masuk Senayan di kubu Pak Jokowi Ma'ruf, itu memang Bu Mega yang paling dekat dengan Pak Prabowo. Megawati dan Pak Prabowo pernah berpasangan dalam Pilpres 2009. Jadi mereka sudah punya hubungan baik. Mereka juga yang mengusung Jokowi, Ahok waktu di DKI Jakarta. Dan banyak sejarah panjang perkawanan politik mereka, sehingga itu juga terbilang wajar gitu. Nah, bagi partai-partai yang tidak dilibatkan oleh pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini, tentu saja mereka juga perlu bersiap-siap gitu, terkait dengan apa agenda-agenda yang akan dimainkan misalnya oleh PDIP bersama dengan Gerindra gitu. Itu yang mungkin mereka ingin tunjukkan juga kepada publik bahwa Pak Jokowi Ma'ruf ini tidak hanya bergantung kepada PDIP, bahwa ada kami loh, Golkar yang akan menjadi kemungkinan itu kursi nomor 2 terbanyak gitu kan. Ada PKB, ada Nasdem gitu ya, ada P3 dan sebagainya, yang juga itu harus diperhitungkan gitu. Tidak hanya PDIP sebagai pemenang pemilu atau katakanlah dari partai di mana Pak Jokowi berasal gitu. Baik. Golkar sendiri melihatnya bahwa apakah akan mempunyai pandangan yang sama seperti Nasdem dengan membuka komunikasi politik dengan Kami pikir kalau yang namanya komunikasi politik ya sah-sah saja dengan siapapun, dengan Nasdem, dengan PDIP, bahkan dengan Pak Jokowi, bahkan dengan Ibu Megawati. Siapapun saya pikir itu merupakan sebuah komunikasi politik yang memang diperlukan ya dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil dan juga untuk mencapai kesepakatan. Tetapi yang paling penting dari kami kalau di Golkar itu adalah bagaimana fokusnya Indonesia ini bisa mendapatkan sebuah pemerintahan yang kuat ya, yang juga bisa mewujudkan cita-citanya Pak Jokowi dan juga janji kampanyenya Pak Jokowi selama ini yang ingin direalisasikan dalam bentuk program di kabinet maupun juga nanti usahanya juga dalam di parlemen ya. Karena kami pikir yang namanya koalisi ini sebetulnya idealnya itu seperti tadi dibilang oleh Bang Said adalah bagaimana itu dibentuk dari partai-partai yang sudah terlebih dahulu ya bekerja keras ya sebelum Pilpres, selama Pilpres dan juga sesudah Pilpres ya. Artinya komitmen dan juga konsistensi dari partai-partai politik saya pikir juga akan dilihat oleh Pak Jokowi bagaimana partai-partai ini berjuang bersama-sama dengan beliau pada saat Pilpres, dan tentu itu merupakan sebuah kewajaran ya apabila nanti misalnya Partai Golkar mendapatkan posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang strategis ya baik di pemerintahan maupun juga nanti dalam koalisi di parlemen ya, karena memang itu dibutuhkan dan jangan lupa untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil tidak hanya kita bicara soal eksekutif tetapi juga legislatif dan di legislatif itulah sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa Partai Golkar sebagai pemenang kursi kedua terbanyak dengan 85 kursi itu saya pikir sudah wajar dan juga berhak untuk mendapatkan posisi-posisi yang strategis dalam rangka mengamankan juga kebijakan-kebijakan pemerintah. Konkretnya seperti itu. Jadi mau Gerindra masuk jangan kursinya lebih besar dari Golkar, minimal dia paling banyak setengahnya Golkar. Kira-kira soalnya begini, kalau Gerindra tentu sah-sah saja dia berusaha tidak masalah, tetapi kan kita ketahui bersama waktu sebelum Pilpres bagaimana berseberangannya partai politik tersebut. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang mengkritik kebijakan pemerintah. Oleh karena itu saya pikir agak sedikit aneh ketika mereka misalnya tiba-tiba last minute tiba-tiba ada bergabung atau apapun. Saya pikir agak sedikit tidak konsisten gitu. Baik, kami harus jeda sejenak Bapak-bapak, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Newsroom.